وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kembali pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita, kajian kita Al-Usulus Sittah di Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala dengan syarah Al-Syekh Al-Allamah Al-Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita pada pertemuan ini masuk pada al-aslu as-sadis, fondasi yang keenam, fondasi yang terakhir yang beliau akan sebutkan dari 6 fondasi, dan 5 fondasi telah kita jelaskan, telah kita bacakan syarahnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, sekarang masuk kepada al-aslu as-sadis. Naam, malil qari'. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, al-aslu as-sadisu raddu as-subhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil qur'ani wa sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifati wa hiya anna al-qur'ana wa sunnata la ya'rifuha illa mujtahidul mutlaq. هذا هو الأصل الآخر وهو مهم جدا، وهو أنهم يقولون إنا لا نعرف معاني الكتاب والسنة ولا يمكن أن تعرفها، لا يعرفها إلا العلماء الكبار فيقول لهم فيقال لهم القرآن فيه أشياء واضحة يعرفها العامي ويعرفها المتعلم تقوم بها الحجة على الخلق، وفيه أشياء لا يعرفها إلا العلماء، وفيه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، يوجد في القرآن والسنة أمور لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، لكن توجد أشياء كثيرة يعرفها العوام ويعرفها المتعلم الذي حاز على قدر يسير من العلم، مثل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومثل لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا، ومثل حرمت عليكم الميتة، ومثل كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم.
hadza umurun hadhihi umurun wadihatun ya'rifuha al-'ami idza sami'aha. Nah, ya. Kata beliau, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, al-aslu sadis, fondasi yang keenam, yakni fondasi yang terakhir dari risalah beliau. Qala raddu syubhati allati wada'aha asy-syaitanu fi tarkil Qur'ani was sunnati wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah wa hiya anna al-Qur'ana was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq. Ya. Ini adalah pembahasan yang penting dari beliau rahimahullah ta'ala, yaitu beliau mengatakan membantah syubhat yang diletakkan oleh syaitan. Maksudnya diletakkan oleh syaitan di sini baik dari kalangan jin dan manusia. Iya. Fi tarkil Qur'ani was sunnah, untuk meninggalkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqah al-mukhtalifah, dan mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu yang bermacam-macam dan beragam bentuknya. Apa itu? Qala wa hiya anna al-Qur'an was sunnata la ya'rifuhuma illa al-mujtahidul mutlaq, yaitu bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah itu keduanya tidaklah diketahui kecuali para ulama mujtahid yang mutlak, yang sudah sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berkata di dalam syarah beliau, hadza huwal aslul akhir wa huwa muhimmun jidda. Ini adalah fondasi yang terakhir, asal yang terakhir, dan ia adalah perkara yang sangat penting sekali. Wa huwa annahum yaqulun, yaitu bahwasanya mereka mengatakan, inna la na'rifu ma'anil kitab was sunnah, ma'ani al-kitabi was sunnah, sesungguhnya kita tidak bisa mengetahui makna-makna al-kitab dan as-sunnah, wala yumkinu an na'rifaha, dan tidak mungkin kita bisa mengetahuinya. La ya'rifuha illa al-ulama'ul kibar, tidak ada yang bisa mengetahui kecuali para ulama kibar yang sudah sampai derajatnya kepada mujtahid mutlak. Ini syubhat. Ya, ini syubhat yang dilontarkan oleh para ahlul ahwa. Iya. Kenapa dikatakan syubhat? Syubhat adalah perkara yang samar, yang tidak jelas, yang artinya sesuatu yang bisa memalingkan kita dari kebenaran, yang memalingkan kita dari kebenaran, itulah syubhat. Dan ini adalah salah satu syubhat yang dilontarkan oleh syaitan, bahwasanya Alkitab dan As-Sunnah itu tidak akan bisa dipahami karena ia memiliki makna zahir dan makna yang batin. Dan makna yang batin ini yang tidak bisa diketahui. Zahir mungkin diketahui dari sisi zahirnya, tapi makna yang batinnya tidak. Hanya orang-orang yang khusus yang bisa mengetahuinya. Iya. Qala fa yuqalu lahum, maka Syekh berkata, maka kita katakan kepada mereka, Al-Qur'anu fihi asya' wadhihah ya'rifuha al-'ammi wa ya'rifuha al-muta'allim. Di dalam Al-Qur'an itu, di dalamnya ada perkara-perkara, ada sesuatu yang sangat jelas yang bisa diketahui oleh seorang muslim awam sekalipun. Sebahagian bisa diketahui dan dipahami oleh orang muslim awam. Qala wa ya'riful muta'allim, dan juga sebahagiannya
ada yang diketahui, ada yang dipahami oleh seorang pelajar muta'allim, yani seorang penuntut ilmu. Taqumu bihal hujjatu 'alal khalq, yang bisa menjadi hujjah ya ke atas makhluk, hujjah kepada manusia. Wa fihi asya' la ya'rifuha illa ulama, di dalam Al-Qur'an itu ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali orang-orang khusus, yakni para ulama, tidak diketahui oleh para awam, seperti hukum-hukum ya, tidak bisa diketahui kecuali hanya orang-orang yang mempelajarinya, yang menuntut ilmu, itu para ulama. Wa fihi asya' la ya'lamuha illallah, dan di dalamnya ada sesuatu, ada perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam, yujad fil Qur'ani was sunnah, yujadu fil Qur'ani was sunnati umurun la ya'rifuha illa al-mujtahidul mutlaq. Iya, didapati di dalam Al-Qur'an dan Sunnah perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh para ulama al-mujtahid al-mutlaq. Memang ada seperti itu di dalam Al-Qur'an. Iya. Lakin tujadu asya' katsira ya'rifuha al-awam. Tetapi di dalam Al-Qur'an juga, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga didapati banyak perkara-perkara yang diketahui oleh orang-orang awam, yang bisa dipahami oleh orang-orang awam. Wa ya'rifuha al-muta'allimu alladhi haza ala qadrin yasirin min al-ilm, dan juga bisa diketahui oleh al-muta'allim, para pelajar-pelajar yang telah memiliki sedikit ilmu, sebahagian dari ilmu. Mithlu qawlihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini jelas ya, orang-orang awam sekalipun, misalnya dari kalangan orang-orang yang orang bangsa Arab misalnya, yang memang bahasanya bahasa Arab, bahkan ketika mereka tidak belajar ya, mereka akan bisa langsung paham apa makna ayat ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini perintahnya jelas untuk menyembah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Iya. Wa qawluhu innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannata wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya adalah neraka. Jelas. Tidak ada penafsiran yang lain selain daripada zahir ayat ini. Wa mithlu wa la taqrabuz zina wa mithlu hurrimat alaikumul maitah. Ini semua dipahami. Janganlah engkau mendekati zina, diharamkan kepada kalian bangkai, memakan bangkai. Wa mithlu kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dan juga ya seperti ayat katakanlah kepada orang-orang yang beriman untuk menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Ini semua ayat-ayat yang mudah dipahami ya, tidak membutuhkan ilmu-ilmu khusus di dalam mempelajarinya, tidak mesti harus melewati cabang-cabang ilmu tertentu untuk bisa memahami ayat-ayat yang beliau bacakan. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali di dalam Al-Quran. Maka ini menunjukkan bahwa syubhat yang dilemparkan oleh syaitan tadi, bahwa Al-Quran itu tidak bisa dan tidak akan mungkin bisa dipahami oleh kaum muslimin kecuali mereka yang sudah sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Dan mujtahid mutlak itu ya hampir-hampir tidak bisa didapati pada umat ini, yakni menurut mereka yang mereka letakkan bahwa untuk bisa menjadi seorang mujtahid mutlak syaratnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan syarat-syarat yang mereka letakkan, syarat-syarat yang mereka sebutkan itu hampir-hampir tidak didapati pada umat ini, saking susahnya. Kan harus semua menguasai Al-Quran, menghafal hadisnya, bahkan menghafal puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hadis yang menjadi syarat yang mereka sebutkan. Harus menghafal ini, harus menghafal nasikh wal mansukh dan semua
semua pembahasan cabang ilmu yang mereka sebutkan. Iya. Qala hadhihi umurun wadhihah ya'rifuha al-'ammi idza sami'aha. Ini adalah perkara-perkara yang jelas yang orang-orang awam sekalipun jika mendengar ayat-ayat ini bisa langsung memahaminya, tidak perlu ya membaca tafsirnya, apa makna hadis ini, apa makna kalimat ini, apa makna ayat ini, tidak perlu, harus kembali ya baca referensi-referensi kitab-kitab tafsir yang menafsirkan ayat, tidak perlu. Karena memang ayat ini adalah ayat-ayat yang jelas untuk dipahami oleh seluruh kaum muslimin, dan memang Al-Quran diturunkan sebagai hujjah kepada manusia. Hada bayanun linnasi wa hudan wa mau'izah. Ini adalah penjelasan bagi manusia dan petunjuk, wa mau'izah dan nasihat, pelajaran. Ya. Hada bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, nah. والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد ما تامة في أبي بكر وعمر. قال الشارح حفظه الله تعالى: يدعون شروطا للمجتهد المطلق قد لا توجد تامة في من هم من أفضل الناس مثل أبي بكر وعمر، وهذا الشروط وضعوها من عند أنفسهم. يقول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن هذا عام للمسلمين كل يعرف من القرآن ما يسر الله له فالعامي يحصل على ما يستطيع والمتعلم يحصل على ما يستطيع والراسخ في العلم يحصل على ما يستطيع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها كل واد يأخذ كل واد يأخذ من سيل قدره كذلك العلم أنزله الله وكل قلب يأخذ منه بقدر. قلب العام وقلب المتعلم وقلب العالم وقلب الراسخ في العلم كل واحد يأخذ بقدره وبقدر ما أعطاه الله من الفهم. أما أنه لا يفهم شيئا من القرآن إلا المجتهد المطلق فهذا كلام غير صحيح. هذا الكلام غير صحيح. نعم. قال رحمه الله: والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. Ya, kemudian beliau lanjutkan. Ya, setelah menjelaskan syubhat yang dilemparkan oleh mereka para ahlul ahwa, para ahlul bidah, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak akan mungkin bisa dipahami kecuali orang-orang mujtahid mutlak. Beliau pun kemudian menjelaskan, wal mujtahidu, dan al mujtahid di sisi mereka huwal mausufu bi kada wa kada awsafan, itu orang yang memiliki sifat seperti ini, sifat-sifat seperti ini. Ya, ini mereka sebutkan syaratnya. Pertama, harus seperti ini. Yang kedua, harus menghafal puluhan atau ratusan ribu hadis. Siapa yang bisa menghafal ratusan ribu hadis? Kemudian syarat yang ketiga, syarat yang keempat yang mereka sebutkan, yang kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, syarat-syarat itu ya mereka buat sendiri, karang-karang sendiri, karena memiliki tendensi dari itu. Ada tujuan yang mereka inginkan supaya ya orang-orang mereka menginginkan agar kaum muslimin itu mengikut saja
kepada orang-orang tersebut yang mereka anggap ya sebagai mujtahid mutlak. Ya, tidak menginginkan kaum muslimin untuk mempelajari Alkitab was sunnah, mengekor saja, taklid buta saja, apa yang dikatakan itu yang dilakukan, itu yang diikuti, seperti itu. Ya, oleh karena itu kata Asy-Syaikh rahimahullah, wal mujtahid huwa al mawsufu bi kada wa kada awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Umar. Itu mujtahid yang mereka sebutkan, yaitu mujtahid yang memiliki sifat seperti ini, seperti ini. La'allaha, sepertinya, la tujadu tammatan fi Abi Bakr wa Umar. Tidak dijumpai, tidak didapati secara sempurna bahkan pada diri Abu Bakar dan Umar sekalipun. Padahal mereka adalah manusia yang paling afdal setelah Nabi SAW. Maka bagaimana dengan para sahabat selain keduanya? Tentunya kalau saja keduanya ini tidak bisa syarat-syarat yang mereka sebutkan itu, ya, Abu Bakar dan Umar belum bisa disebut sebagai mujtahid mutlak secara sempurna, bagaimana dengan yang lain yang datang setelahnya? Sementara mereka adalah manusia-manusia terbaik yang datang setelah Nabi SAW. Iya, qala yad'una syurutan. Qala Syekh hafizahullah, yad'una syurutan lil mujtahidil mutlaq qad la tujadu tammatan fi man hum min afdalin nasi mithlu Abi Bakar wa Umar. Mereka meletakkan syarat-syarat bagi mujtahid mutlak itu seperti apa? Ya, yang tidak didapati secara sempurna pada orang-orang yang ada pada umat ini, pada manusia yang paling afdal dari umat ini sekalipun, seperti Abu Bakar dan Umar. Wa hadha syurutu wada'uha min indi anfusihim. Nah, ini menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut mereka karang sendiri. Yang para ulama ahlus sunnah ya mengatakan tidak mengatakan hal seperti itu. Memang mereka mengatakan, menyebutkan di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab usul secara khusus, usulul fiqh, syarat-syarat mujtahid itu seperti apa. Ya, syaratnya mereka sebutkan. Tetapi bukan seperti syarat-syarat yang mereka sebutkan itu. Ya, syarat-syarat yang amat sulit untuk bisa ada pada seorang ulama. Ya, mereka karang sendiri, mereka buat sendiri. Yaqulullahu ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'an hadza 'amun lil muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Ini tujuannya kepada siapa? Ayat ini kepada seluruh kaum muslimin, bukan kepada para ulama mujtahid mutlak. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Quran? Kata beliau, hadza 'amun lil muslimin. Ini adalah perintah kepada seluruh kaum muslimin agar mereka mau mentadabburi Al-Quran, agar mereka mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, karena di dalamnya ada petunjuk. Fihi shifaa'un, fihi hudan wa shifa'. Di dalam Al-Quran itu ada petunjuk, ada penyembuh bagi penyakit-penyakit hati. Wa rahmah wa mau'izah, ada pelajaran, ada rahmah di dalamnya. Masya Allah. Tentunya ini tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, tapi khusus, ya, tapi secara umum kaum muslimin. Kullun ya'rifu minal Qur'ani ma yassarallahu lah. Setiap orang bisa mengetahui dari Al-Qur'an apa yang Allah mudahkan baginya. Fal'am yahsulu ala ma yastati'. Ya, maka orang awam dari kaum muslimin bisa mengetahui dan memahami apa yang ia sanggupi, apa yang ia mampu bisa ketahui, yang bisa pahami. Wal muta'allimu yahsulu ala ma yastati'. Begitupun juga para muta'allim, orang-orang yang belajar, bisa mengetahui, memahami apa yang bisa ia ketahui, apa yang bisa ia pahami dari Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Warasikhu fil ilmi yahsulu ala ma yasa. Begitu juga para ulama ar-rasikh yang sudah dalam, ya, ilmunya sesuai dengan kadar kemampuannya. Dan para ulama ar-rasikh itu berbeda-beda, ya, dari sisi kemampuannya, dari sisi ilmunya, dari sisi pemahamannya, dari sisi keutamaan mereka.
Ya. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha. Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, maka mengalirlah air tersebut di lembah-lembah sesuai dengan kadarnya. Sesuai dengan kadarnya. Kullu wadin ya'khudhu minas sayli qadrah. Setiap lembah akan mengambil air, akan mengalir air pada lembah-lembah itu sesuai dengan kadarnya, dan akan menyerap air itu sesuai dengan kemampuannya. Dan tanah di bumi ini berbeda-beda unsurnya dan juga bentuknya. Ada tanah yang gampang menyerap air, yang bisa banyak menyerap air, yang bisa banyak menampung air. Ada tanah yang hanya bisa menampung atau menyerap sedikit air. Seperti itulah pengkiasan pada manusia. Ada dari sebahagian manusia yang memiliki banyak ilmu, ada sebahagian manusia yang memiliki sebahagian dari ilmu, ada yang dari sebahagian manusia yang awam. Ya. Qala kadzalikal ilmu anzalahu Allah. Demikianlah ilmu itu Allah turunkan. Wa kullu qalbin ya'khudhu minhu biqadar. Setiap hati dari manusia mengambil atau menyerap ilmu itu sesuai dengan kadarnya. Qalbul ammi wa qalbul muta'allimi wa qalbul alimi wa qalbur rasikhi fil ilmi kullu wahidin ya'khudhu biqadari. Berbeda-beda. Ya, hati seorang awam, hati seorang muta'allim, hatinya seorang alim, hatinya seorang yang rasikh fil ilm, tentunya masing-masing kemampuannya di dalam menyerap ilmu itu berbeda-beda. Di dalam mengumpulkan ilmu, menampung ilmu itu juga berbeda-beda. Ya, setiap atau masing-masing tergantung dengan kadarnya dan kemampuannya. Wa biqadri ma a'tahu Allahu minal fahm, dan juga sesuai dengan kadar pemahaman yang Allah berikan kepada mereka. Ya. Dan Allah memberikan pemahaman kepada setiap manusia itu tidak sama. Ada orang sekali dengar bisa langsung faham, sekali dengar bisa langsung hafal. Ada sebahagian manusia yang perlu diulang-ulang beberapa kali baru ia bisa menghafalnya, baru ia bisa mencernanya, baru ia bisa memahaminya dengan baik. Dan seperti itulah manusia, tidak sama. Dan Allah memberikan pemahaman kepada mereka juga berbeda-beda. Amma annahu la yafhamu syai'an minal Qur'ani illa al-mujtahidul mutlaq fahada kalamun ghairu sahih. Adapun ucapan bahwa tidak bisa untuk memahami Al-Quran sedikit pun, manusia tidak bisa memahami Al-Quran sedikit pun kecuali seorang mujtahid mutlak, kata Syekh Hafizahullah, maka ini adalah perkataan yang tidak benar, yang tidak benar. Ya. وقال الشارح حفظه الله تعالى ويقولون محاولة في فهم القرآن من التكليف بما لا يستطاع والشروط التي ذكرها العلماء وقالوا لا بد أن تتوفر في المفتي يريدون بها المجتهد المطلق ولا يريدون أنها لا بد أن تتوفر في كل من يريد أن يتدبر القرآن ويستفيد منه ثم هي شروط لا يستنباط لاستنباط الأحكام الغامضة الخفية وليست شرطا في فهم الأمور الواضحة مثل التوحيد والشرك والواجبات الظاهرات والمحرمات الظاهرة. Nah, iya. Qala wa yaqulun. Ini masih pada syarh Syekh Al-Fauzan hafizahullah,
Dan mereka pun juga mengatakan muhawalatu fahmil Qur'ani minat taklifi ma la yustata. Ya, berusaha untuk memahami Al-Qur'an itu adalah minat taklifi bima la yustata, yaitu takalluf. Ya, adalah mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Ya, tidak bisa dilakukan. Itu sia-sia, memberat-beratkan diri saja. Wa syurutul lati dzakaraha al-ulama'u wa qalu la budda an tatawaffara fil mufti yuriduna bihal mujtahidul mutlaq. Dan syarat-syarat yang mereka sebutkan di sisi para ulama yang harus menjadi seorang ulama yang bisa menjadi mufti, yang bisa menjadi mutlak mujtahid mutlak, harus terpenuhi syarat-syarat seperti ini. Ya, la budda an tatawaffara minal mufti yuriduna bihal mujtahidul mutlaq. Ini syarat-syarat yang mereka sebutkan. Wala yuriduna annaha la budda an tatawaffara fi kulli man yuridu ay yatadabbara al-Qur'ana wa yastafidu min. Dan mereka tidak menginginkan ya dari itu bahwa seorang ulama, seorang al-mufti itu harus terpenuhi fi kulli man yuridu ay yatadabbara al-Qur'an, pada setiap siapa saja yang mau mentadabburi Al-Qur'an dan mau mengambil faedah darinya. Ini kan berbeda ya. Mereka sebutkan syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada seorang mufti seperti ini. Ya, mereka tidak menginginkan syarat-syarat yang wajib terpenuhi pada orang-orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an. Itu kan berbeda ya kan. Para ulama tidak terlalu ketat di dalam memberikan syarat-syarat bagi orang-orang yang ingin mempelajari Al-Qur'an, bagi orang-orang yang ingin mengambil manfaat dari Al-Qur'an. Ya, harus paham bahasa Arab, harus belajar, harus menghafal hadis, ya, harus menghafal Al-Qur'an. Tidak mesti harus 30 juz untuk bisa menjadi seorang mufti. Syekh Muqbil rahimahullahu taala adalah muhadditsud diyar al-Yamaniyah, seorang ahli hadis dari negeri Yaman, dan diakui keilmuannya. Bukan seorang hafiz Al-Qur'an 30 juz. Ya, tapi beliau adalah seorang alim, bahkan min ulama'il kibar fi hadzal zaman, di masa kita sekarang. Ya, tidak mesti harus seperti itu. Ya, harus menghafal ratusan atau puluhan ribu hadis untuk bisa menjadi seorang mufti dan seterusnya dari syarat-syarat yang mereka sebutkan. Ya, thumma hiya syurutun listinbatil ahkamil ghamidhatil khafiyyah. Kemudian ia adalah syarat-syarat untuk bisa mengambil istinbat hukum yang susah, yang sukar. Walaysat syartan fi fahmil umuril wadhiha, dan bukanlah syarat-syarat di dalam memahami perkara-perkara yang jelas seperti tauhid dan syirik. Wal wajibat adh-dhahir wal muharramat adh-dhahirah, kewajiban-kewajiban yang nampak jelas, ya, perkara-perkara yang diharamkan yang nampak jelas, itu tidak mesti harus terpenuhi syarat-syarat seperti itu. Ya, tetapi dengan sedikit belajar Al-Qur'an, dengan sedikit mempelajari maknanya, dengan sedikit belajar bahasa Arab, seseorang bisa memahami ayat-ayat yang telah disebutkan tadi, yang bahkan orang-orang awam sekalipun bisa memahami maknanya. Nah, ومن طلب الهدى منهما فهو إما صنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه السبحة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد سروي إلى حد الضرورية العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأعناق فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا وأغشيناهم فهم لا يبصرون.
وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Nah, ya, lanjut. Qala syarih hafizahullah taala, Atau sebentar saja ya, sebentar itu. Baik. Nah, kita lanjutkan kembali. Qala asy-syekh rahimahullah taala, ya, di dalam matannya, matan Ushulus Sittah, lanjutan dari yang sebelumnya, wa man talabal huda minhuma fa huwa imma zindiqun wa imma majnunun. Ini masih ucapan-ucapan mereka para ahlul ahwa yang mengharuskan, yang tidak, ya, menginginkan kaum muslimin untuk mempelajari Al-Quran, ya, untuk mempelajari langsung, karena itu hanya orang-orang yang khusus. Tidak ada satu orang yang bisa memahaminya kecuali mereka yang sudah sampai kepada derajat mujtahid mutlak. Dan ini kata Syekh Al-Fauzan, hadza kalam ghairu sahih. Ini adalah ucapan yang tidak benar. Qala, dan barang siapa yang menginginkan petunjuk dari keduanya, dari Al-Quran dan As-Sunnah, fahuwa imma zindikun wa imma majnun, maka ia, ya, termasuk salah satu dari yang dua. Yang pertama, dia bisa menjadi seorang zindik, atau dia yang kedua adalah seorang yang gila. Kenapa? Li ajli su'ubati fahmihima, karena susah untuk memahami keduanya. Jadi orang yang berusaha untuk mencari petunjuk dari Al-Quran, padahal Allah mengatakan, ya, bahwa ini adalah Al-Quran petunjuk, hudan, ya, la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk. Allah memerintahkan kita untuk menjadikan ia sebagai pedoman, untuk mempelajarinya, untuk mengambil ibrah dan pelajaran dari kandungan-kandungan ayatnya. Sementara mereka mengatakan orang-orang yang berusaha untuk mencari petunjuk dari keduanya, maka ia bisa menjadi salah satu dari dua. Dia bisa menjadi orang yang zindik, atau ia bisa menjadi orang yang gila. Kenapa? Karena susah untuk dipahami, tidak mungkin. Ia adalah sesuatu yang susah untuk dipahami. Fa subhanallahi wa bihamdi, maka maha suci Allah dan dengan memujinya. Kata beliau rahimahullah, kam bayyanallahu subhanahu, betapa banyak yang Allah telah jelaskan, ya, syar'an wa qadar, secara syar'i dan secara qadari, ya, khalqan wa amran, ya, makhluk dan perintah-perintahnya, ya, ciptaannya dan perintah-perintahnya, fi raddi hadhihi syubhatil mal'una, di dalam membantah syubhat yang terlaknat ini, min wujuhin syatta, dari banyak sisi, balagat ila haddid daruriyatil amma, yang bantahan-bantahan ini sudah sampai kepada perkara yang darurat, tidak bisa, ini tidak bisa dibantah lagi saking banyaknya ayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ini adalah perkara yang mudah untuk dipahami. Al-Quran ini gampang untuk dipahami. Al-Quran ini petunjuk bagi setiap muslim, ya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati, kata Allah, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu engkau wahai Muhammad, kitab yang berberkah supaya mereka mau mentadabburi ayat. Mereka yang dimaksud siapa di sini? Manusia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Liyadabbaru ayati waliyatadzakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang memiliki akal bisa mendapatkan pelajaran dari ini. Umum kepada siapa saja, kepada siapa saja. Qala walakin aktsaran nasi la ya'lamun, akan tetapi banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun, sungguh pasti berlaku perkataan terhadap kebanyakan mereka, fahum la yu'minun, karena mereka tidak beriman. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, dan kami ciptakan, kami jadikan dari hadapan mereka dinding, sekat. Wa min khalfihim sadda, dan dari belakang mereka ada dinding, sekat. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun, maka kami tutupi mata mereka dan mereka tidak mampu untuk melihat. Wa sawa'un alaihim, dan sama saja bagi mereka, a andartahum am lam tundirhum, apakah engkau memberikan peringatan kepada mereka atau tidak memberikan peringatan kepada mereka, la yu'minu, mereka juga tidak akan beriman, ya, mereka tidak akan beriman juga.
Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanya memberikan peringatan kepada mereka yang ingin mengikuti Al-Qur'an, adzikr. Siapa yang ingin mengikutinya? Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan siapa yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun dalam keadaan mereka tidak melihatnya. Gaib, Allah adalah sesuatu yang gaib, tidak bisa dilihat. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka sampaikanlah berita gembira kepadanya dengan maghfirah, ampunan, dan pahala yang sangat besar. Ya, kata Asy-Syaikh hafizahullah, sudah dibaca ini? Ya. قال الشارح حفظه الله تعالى هذه الآيات في المعرضين عن تدبر الكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي آخرها الذي من الله عليه وهو من اتبع الذكر وخشي الرحمن فهذا مثل للفريقين في مثل الفريقين. Nah, kata beliau hafizahullah taala, hadhil ayatu fil mu'ridin. Maka ayat-ayat ini ya untuk orang-orang yang berpaling an tadabburi kalamillahi wa kalami rasulih. Orang-orang yang berpaling dari mentadabburi kalam Allah wa kalam rasulnya. Ya, yang disebutkan tadi. Ya, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan, ciptakan di leher-leher mereka ada belenggu-belenggu. Fa hiya ila al-adqani fahum muqmahun. Maka ia tarik ke dagu mereka dalam keadaan mereka apa istilah muqmahun itu menghadap ke atas. Menghadap ke atas. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami jadikan ada sad, ada dinding penghalang, sekat di hadapan mereka. Begitupun juga dari belakang mereka kami tutup ya mata mereka sehingga mereka tidak bisa melihat. Ya, sama bagi mereka. Apakah kalian memberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Seperti itulah orang-orang yang berpaling dari mentadabburi Al-Quran dan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wa fi akhiriha alladhi manallahu alaih. Dan di akhir ayat-ayat tadi ya, ini penjelasan dari Allah, orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Wa huwa man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Lihat, innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib. Ini orang-orang yang akan memberikan manfaat dari peringatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hanyalah kepada orang-orang yang mengikuti adzikir, peringatan itu, dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Kepada Allah yang Maha Pengasih. Maka nasihat-nasihat itu, peringatan-peringatan itu akan bermanfaat kepadanya. Mereka yang takut kepada Rabbnya dan mengikuti peringatan itu. Iya, mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fahadha mathalun lil fariqain. Maka ini adalah permisalan bagi dua kelompok tadi. Kelompok yang berpaling, maka Allah akan hukum mereka untuk tidak akan bisa mendapatkan ya hidayah. Apakah turun Nabi menyampaikan kepada mereka, bahkan malaikat sekalipun tidak akan mungkin bisa mendapatkan petunjuk, karena memang asalnya mereka berpaling dari keduanya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang memang mengikuti peringatan itu, takut kepada Rabbnya, maka tentunya semua peringatan-peringatan yang disebutkan akan memberikan manfaat. Ya. آخره الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Nah, iya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, akhiruhu, kita akhiri, walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, penguasa alam semesta.
wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya sampai hari pembalasan. Qala asy-syekh hafizahullah, qala asy-syekh hafizahullah ta'ala, khatama ar-risalata bimithli ma bada'aha bihi bihamdillahi wassalati wassalami ala rasulihi, wa hadha min mahasinil ta'lifi wa ta'limi wa dhalika bisana'i ala Allahi awlan wa akhiran. Wa sallallahu wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khairi wad da'i ila Allahi sallallahu alaihi wasallam, alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi wa sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kata beliau hafizahullah, beliau asy-syekh rahimahullah taala menutup risalahnya ini bimithli ma bada'aha bih, seperti apa yang beliau mulai di awal. Beliau memulai risalahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia menutupnya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma bada'aha bihi bihamdillahi wassalati wassalami ala rasulih. Memuji Allah kemudian salam dan salawat kepada rasulnya. Wa hadza min mahasinit ta'lifi wat ta'lim. Ini adalah di antara perkara di dalam mengarang sebuah risalah, sebuah karangan, sebuah kitab, sebuah buku misalnya, atau apa saja yang semisalnya. Wat ta'lim, begitu pun juga di dalam ya ta'lim. Maka hendaknya ia memulainya dengan hamdalah, memuji Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in, dan seterusnya ya, atau alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ya, dan seterusnya. Memuji Allah, kemudian mengirimkan salam kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Makanya di antara adab-adab di dalam ya memulai majlis atau memulai ya kajian, atau di dalam memulai ceramah atau khutbah, begitu pun juga di dalam mengarang sebuah karangan, baik risalah, baik ya buku atau kitab. Qala wa dzalika bitsana'i 'ala Allahi awwalan wa akhiran, yaitu dengan memuji kepada Allah di awal dan di akhirnya. Wassalatu wassalamu ala rasulihi muallimil khair, dan semoga salam dan salawat tercurah kepada rasulnya alaihi salatu wassalam ya, muallim al khair, yang mengajarkan kebaikan, wadda'i ilallah, sebagai da'i dan juga sebagai da'i kepada Allah, yang mengajak manusia kepada jalan Allah, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya mengirimkan salam dan salawat kepadanya, kepada keluarganya dan kepada sahabatnya. Wa man ihtada bihaji, dan siapa yang menjadikan ya petunjuknya, berpegang teguh terhadap petunjuknya. Wa sara ala nahji, dan berjalan di atas jalannya. Wa tamassaka bi sunnati, dan berpegang teguh dengan sunnahnya ila yaumiddin, hingga hari kiamat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini adalah akhir daripada syarah beliau hafizahullah taala al-usulus sittah, dan insyaallah akan kita lanjutkan risalah beliau yang lainnya, dan dengan syarah yang sama, syarah Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dari silsilah Syarh Ar-Rasail, dari kitab silsilah Syarh Ar-Rasail, insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada kita semuanya. Innahu lidzalika wal qadiru alaih. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.